Oh, jam berapa sih nih? Jam 4 guys. Gue rasa ngantuk nih. Ngopi dulu ya. Sambil ngopi ya guys. Alhamdulillah. Nah, gue tuh lagi nyobain kopi nih guys. Cafe No dari Delizio yang ini sih, gue lagi nyobain yang ini. Ini tuh rasa pandan aren, yang satunya itu kayak cokomalt. Lumayan sih, seger gitu kayak buat ngopi. Oke guys, next aja nih. Kita agak mundur sedikit sebelum lanjut ke topik selanjutnya. Ya, mumpung masih inget juga ceritanya, aku mau cerita sedikit. Ceritanya itu nanti akan nyambung sama apa yang ada di episode 3 di segmen storytelling. Oke. Ceritanya tuh cocok logi aja sih kalau menurut gue ya. Jadi gue itu kan suka halusinasi. Gue itu suka imajinasi, gue tuh tinggi. Imajinasi. Gue suka ngomong sendiri. Gue bukannya sombong ya, tapi gue mengakui kalau diri gue tuh pinter. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gue tuh pengen fantasi gue tuh gue tuangkan ke dalam gambar gitu ya. Tapi karena gue mager, jadi gue nggak bisa gue gatel banget nih. Ada satu kejadian nyata yang gue imajinasikan kembali, yang gue kembangkan kembali dari kejadian nyata itu. Ngerti gak sih? Jadi gini ceritanya. Di kejadian nyata, gue ada di sini ya kan. Nah, gue punya teman nih. Ada seseorang yang dia itu pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah, ke suatu kota di Indonesia, sebut aja A ya. Yaitu pergi sama teman-temannya lah, sama keluarganya. Tadi kejadian nyata ya. Di imajinasi gue sebagai CEO. Amin gitu dong, amin. Di salah satu perusahaan gue sendiri. Aminin ya, amin CEO. Tapi emang bener sih guys, kalau kalian mau tahu, CEO. Oke. Nah, tapi emang gue punya guys, Kiki Entertainment. Keren gak? Ceritanya, gue tiba-tiba ada kerjaan di tempat yang sama di mana si A itu berada. Gue tadinya tuh kan pengen ikut dia, tapi gue nggak bisa gitu karena transportnya, waktunya, terus akomodasi dan lain sebagainya. Karena emang gue juga nggak diajak gitu, tapi gue pengen ada di situ. Gue bilang sama karyawan-karyawan gue kalau kita ada proyek, ada kerjaan di kota X gitu, yang harus datang itu gue sendiri. Ya udah, gue kesana nih kan, terus kerjaan udah selesai. Karena itu perusahaan gue sendiri, gue CEO-nya, bukan semena-mena, tapi emang gue punya jatah cuti yang belum pernah gue pakai, yang belum pernah gue gunain. Jadi mumpung di kota itu dan kotanya jauh dan kotanya itu belum pernah gue datangi, jadi gue bilang gue minta extend 1 hari ya cuti buat gue bisa enjoy di kota itu. Di hari libur itu lagi sama-sama di salah satu tempat yang rame, bisa dibilang itu pusat kotanya gitu. Jadi gue nggak ngabarin si A ini kalau misalkan gue ada di kota yang sama dia. Gue lagi ngobrol gitu ya sama pedagang, lagi jajan lah. Gue ngeliat dia, loh itu kan dia. Seger banget loh. Gue sapa lah si A ini, hey gitu. Loh dia kaget, kok kamu ada di sini? Dia ngomong gitu ceritanya. Surprise banget lah buat dia, excited banget gitu. Yang kalau gue tuh orang yang dia tunggu-tunggu, dia tuh kayak ngerasa coba ada si Kiki nih, kalau ada Kiki pasti lebih seru. Dan gue juga seneng gue ke situ karena emang gue sengaja ada pekerjaan di situ supaya gue bisa ada alasan kan kalau misalnya lo kok di sini gitu ya kan, gue tinggal bilang oh iya kemarin aku ada kerjaan di sini, kebetulan di sini cuti gitu ceritanya. Dan gue ngajak dia ke tempat
dia itu pengen banget pergi sama gue, sama temen-temennya tuh nggak kemana-mana. Di pikirannya dia, kalau ada Kiki pasti diajak ke sini. Nah ya gue ajak lah dia ke tempat yang dia mau, yang dia pengenin. Pokoknya intinya tuh imajinasi gue adalah gue sengaja untuk mempertemukan diri gue di kota X itu untuk ketemu si A, itu intinya. Dan yang bikin shocknya, kalian tahu apa? Jadi belum lama ada seseorang cerita mimpi tentang gua. Jalan ceritanya itu persis banget, mirip banget apa yang diimajinasiin. Maksudnya itu imajinasi gue belum pernah ceritain ke siapa-siapa, even ke si karakter itu sendiri. Abis itu lama kan dia cerita, gue mimpi. Pas gue baca tuh, kok kayaknya gue nggak asing ya sama ceritanya apa gitu. Terus gue inget itu mirip banget sama apa yang gue imajinasiin sebelumnya. Coba menurut kalian tuh kayak gitu tuh apa hubungannya? Dan gue belum pernah sama sekali cerita imajinasi gue itu ke siapapun, even ke YouTube, dan ini baru kali ini gue cerita. Menurut kalian apa hubungannya? Coba di situ gue kayak gila gitu, karena tokohnya gue sendiri, seorang itu dia yang langsung cerita ke gue. Bedanya itu kan gue jadi CEO ya, di mimpinya dia itu apa sih, gue lupa. Mimpinya itu dia kesana duluan, terus gue nyusul, terus ketemu sama teman-teman dia. Backgroundnya gue itu bukan sebagai CEO, tapi emang sebagai temennya dia. Kalau kalian mikir, ini pasti kalian bakal bilang, ini mah akal-akalan lu aja, ini mah pasti cocok logi lu aja, imajinasi lu lagi. Beneran, sumpah beneran. Sebenarnya itu saat gue imajinasiin, ternyata dia mimpi, tapi dia nggak cerita kalau misalkan dia itu mimpi, dan gue juga nggak cerita kalau gue juga berimajinasi. Waktu berlalu dia baru cerita, gue tuh sebenarnya waktu itu mimpi. Jadi mungkin pas gue imajinasi dia juga mimpi, nyambung. Dan ini sama sekali gue nggak mengada-ngada, tapi itu beneran kejadian. Apa yang gue imajinasiin ternyata itu nyampe di mimpi seseorang. Gue nggak mengembangkan lagi ceritanya, gue nggak membesar-besarkan ceritanya dia. Sebenarnya lebih detail lagi, cuma gue nggak mau cerita karena kalau misalkan gue detailin mungkin nanti seseorangnya akan. Karena ini segmennya storytelling, jadi seharusnya best true ya, jadi cerita nyata yang apa yang pernah gue alamin, perasaan apa yang udah pernah gue laluin. Mungkin kalian nggak bakal percaya sih, nggak bakal percaya sama apa yang namanya itu ikatan batin. Ya, ini gue baca-baca aja ya. Jadi kalau lu lagi mikirin seseorang, lu lagi kangen banget, pengen banget ketemu, tanpa disadari, gue nggak ngerti ya, mungkin dunia itu menyertai lu, ngerti gak sih? Gue kangen banget nih sama dia nih. Ternyata pohon-pohon, angin, kucing itu mendengar apa yang lu katakan, sehingga mungkin itu tersampaikan secara tanpa disadari. Ternyata orang itu punya rasa rindu juga sama apa yang sedang lu rasain, walau kita nggak pernah bilang nih secara langsung, gue kangen lu nih. Secara nggak sadar dia tiba-tiba chat lu, telepon lu, mimpi lu. Kenapa kok bisa sampai mimpi? Padahal kan mungkin lu hampir melupakan gue. Jadi buat kalian yang kangen sama seseorang, teman, pacar, sahabat, atau siapapun keluarga kalian, jangan gengsi untuk bilang, ungkapin lewat jalur langit.